balik lagi sama saya Dr. Desi mengenai bincang-bincang kelainan pada kelenjar tiroid nih. Bagi Prince yang belum mengikuti yang part 1, boleh ditonton ya. Dan jangan lupa komen di bawah. Oke? Jadi dok, gini, kita kan kemarin tuh sempet ada bahas mengenai autoimun ya dok ya. Nah, jadi kira-kira ini dok, ada nggak keterkaitan atau hubungan antara gangguan kelenjar tiroid dengan penyakit autoimun tuh bisa ada keterkaitan? Ya, jadi memang kalau tadi kita bahas lagi ya, gangguan tiroid ini kan paling banyak tadi yang hipertiroid. Begitu juga tadi ada yang kalau turun namanya hipotiroid. Ternyata, namun hipertiroidnya ini pun sebenarnya banyak jenisnya lagi. Oh, gitu. Ada yang namanya penyakit Graves. Itu adalah penyakit hipertiroid yang paling banyak. Dan penyakit Graves ini etiologinya karena autoimun. Beda dengan penyakit autoimun yang mungkin lupus atau apa ya. Kalau namanya autoimun yang penyakit tiroid, dia autoimunnya spesifik cuma nyerang tiroid aja. Begitu juga dengan hipotiroid tadi. Nama penyakitnya adalah yang paling sering yang hipotiroid namanya penyakit Hashimoto. Iya, kalau Hashimoto itu penyebabnya autoimun juga. Cuma bedanya yang satu autoimunnya bikin naik, yang satu autoimunnya bikin turun. Makanya memang karena sifatnya autoimun, ngobatinya nggak sebentar. Ya, kan mungkin kemarin sudah pernah dibahas kalau ngobati autoimun itu kan ada target-targetnya ya, bisa rutin kontrol terus ya. Begitu juga dengan yang autoimun yang tiroid gitu. Nanti udah normal, tetap harus dipantau hormonnya. Karena autoimunnya itu bisa aktif kembali atau relapse gitu. Berarti seumur hidup gitu istilahnya, enggak? Iya, mungkin selama masih ada kelenjar tiroidnya masih tetap dia harus kontrol. Ya, walaupun kadang kontrolnya tanpa pengobatan. Maksudnya kontrolnya ya mungkin 6 bulan sekali periksa hormon tiroidnya gitu. Kalau selama dia masih stabil, ya dia kan sama saja dengan orang sehat, orang biasa. Makanya memang ada keterkaitan autoimun ini. Ada beberapa kondisi lain, penyakit autoimun lain yang salah satu manifestasinya ke tiroid juga ada gitu. Misalnya apa itu dok? Itu pernah dengar namanya ada polyautoimun disease ya. Jadi dalam satu tubuh tuh banyak autoimun yang lain, tapi itu prevalensi jauh lebih jarang kembali. Jarang ya dok ya? Iya. Contohnya mungkin pasien lupus dengan ada Graves gitu. Itu juga ada. Dan biasanya makin lebih susah dikontrol sakit tiroidnya. Ada juga ini dok, yang berkembang di masyarakat umum mengenai kelenjar tiroid ini. Katanya agak berhubungan dengan masalah kesuburan gitu dok. Dalam hal ini menyangkut memiliki keturunan gitu dok. Itu gimana hubungannya dok kira-kira? Iya, jadi baik hiper maupun hipo memang ada pengaruhnya terhadap kesuburan, terutama pada wanita ya. Wanita ya dok ya? Ya, jadi memang kalau dia lagi hipertiroid ya itu pasti tingkat kesuburan terganggu. Itu biasanya diikuti juga haidnya nggak teratur. Haidnya nggak teratur. Ya, kalau haid nggak teratur, kadang pun bisa tidak haid, ya pasti susah untuk punya keturunan. Ya, namun sebagian besar pasien sehari-hari ya, terutama datang dengan hiper, haidnya nggak teratur. Begitu dia bagus, langsung hamil. Artinya gangguan kesuburan ataupun gangguan dia untuk punya anak itu nggak menetap. Ya, bisa balik atau bisa normal kembali setelah kerja tiroidnya jika berarti tergantung dia rutin kontrol ke dokter, minum obat sama cek screeningnya itu. Kalau kita lihat pada kalau ada yang pasangan suami istri yang susah punya keturunan, biasanya kalau ke dokter kandungan untuk screeningnya juga diperiksa nih hormon tiroidnya. Oh, diperiksa juga ya? Iya, karena memang ada pengaruhnya gangguan fungsi tiroid ini terhadap kesuburan tadi. Ya. Berarti memang berhubungan ya dok ya intinya ya. Mengenai kelenjar tiroid ini dok, case yang bagaimana dok dia bisa berkembang menjadi CA gitu? CA dalam arti kanker tiroid. Kan itu yang paling ditakuti ya dok ya sama orang-orang. Ya, jadi kalau namanya kita curiga tiroid ini menjadi suatu kanker keganasan, pertama nomor satu ya ada gangguan bentuk ya. Gangguan bentuk tuh biasanya diutamain
dia membesar. Benjolan, ada benjolan ya. Jadi memang benjolan tiroid ini walaupun dia membesar, nggak semuanya memang berupa kanker. Ada juga yang benjolan yang jinak. Dan hampir 95% tadi benjolannya memang jinak gitu. Sekitar 95% ya, Dok ya? Sekitar 5% yang gangguan yang merupakan kanker ya. Kalau yang kanker ini pun yang ada benjolan ini kadang dia juga fungsinya bisa normal gitu Desi. Jadi memang kita memang harus kolaborasi nih gangguan fungsi, gangguan bentuk ini sampai kadang kita tentukan kalau dia bentuk ini dia berupa tumor atau enggak dilakukan biopsi. Biopsi. Iya, mungkin ada penonton yang pernah punya keluarganya sakit tiroid dianjurkan untuk biopsi ya. Karena untuk biopsi itu kita untuk menyingkirkan apakah ini selnya berupa ganas atau tidak atau ya. Cuma sering nih asal kita bilang kan, ini kita perlu biopsi ya. Dok, takut dok, nanti kalau di biopsi malah makin besar atau makin kalau dia tumornya makin ganas gitu. Sebenarnya tidak ada seperti itu ya. Tidak ada. Malah kita anjurkan untuk biopsi pada ukuran benjolan tiroid yang besar untuk semakin tahu fungsinya, jenis selnya gitu. Kalau berapa kondisi memang ada yang nggak boleh dibiopsi dulu. Beberapa kondisi ada ya? Iya, biasanya itu yang kondisinya yang lagi hipertiroid. Kalau lagi hipertiroid biasanya kita tidak biopsi dulu, kita normalkan dulu hormonnya. Gitu. Yang datang ke dokter tuh bentuknya dia udah besar atau pelan-pelan besar atau gimana, Dok? Ya bervariasi. Bervariasi ya, Dok? Iya. Macam tadi banyak kan kombinasinya, ada yang besar tapi hormonnya normal, ada yang kecil tapi hormonnya tinggi atau hormonnya rendah, atau terbalik, udah hormonnya tinggi tapi juga nggak besar juga ada gitu. Tetap harus diperiksa ininya dulu ya, ya lab yang tadi. Jadi makanya harus diperiksa tetap labnya sama kita USG untuk nengok strukturnya. Strukturnya dulu. Atau bentuknya. Ya. Jadi Dok, setelah kita udah dokter jelasin dari awal nih sampai akhir, ada nggak kira-kira Dok yang bisa dokter sampaikan mengenai pencegahan nih dan pengobatan kalau seandainya dia udah terdiagnosa nih hipo apa hipertiroid atau gangguan lain ya, tumor ya Dok ya, untuk PRIMS dan masyarakat umum? Ya, mungkin memang kita perlu tadi ya untuk kewaspadaan, kesadaran mengenai kelenjar tiroid kita ini. Kelenjar tiroid ini penting sama kita, dia letaknya di leher. Jadi kalau letaknya di leher, setidaknya kita sehari-hari bisa melihatnya. Itu nomor satu kan. Kalau ada, ya? Iya, bisa dicermin untuk melihatnya sehari-hari. Apakah memang gimana nih, ada membesar atau enggak benjolan di leher kita atau gimana? Kita bisa kadang untuk memastikannya dengan cara meraba, ya. Dengan meraba leher kita, kalau ada dia membesar, biasanya terasa ada benjolan, terasa ya, yang nggak rata permukaannya atau di daerah-daerah yang kadang kalau dia membesar, ini beda nih yang kanan sama yang kiri, gitu. Itu pertama, nomor satu untuk perasaan. Kemudian ya kita juga aware tadi, waspada tadi mengenai adanya gangguan fungsi tadi ya. Gangguan fungsi ya, Dok. Biasanya yang utama itu badan kok makin turun nih, terus-terusan banyak. Kemudian berdebar-debar untuk yang hipertiroid. Atau ini nggak tahan panas, susah tidur, gelisah. Atau ini pada perempuan juga ada gangguan menstruasi ya. Itu juga dua waspadaan. Kalau ada waspadaan itu sebaiknya memang kontrol ke dokter ya untuk dilanjutkan pemeriksaan tiroidnya lebih lanjut. Apakah memang ini masalah tiroid atau tidak. Ada yang lain ya. Karena ini salah satu organ yang penting sama kita. Ya, saking pentingnya, kalau kelebihan dia nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus ya. Selalu ada efeknya. Ya. Mengenai konsumsi Dok, kayak pencegahan tadi kan, makanan apa yang perlu dan nggak perlu gitu kan Dok. Oh ya, tadi mengenai pengobatannya ya. Belum tadi. Pencegahan dan pengobatannya juga Dok, karena kan PRIMS perlu tahu kan. Iya. Kalau pengobatan ini memang ini tadi ya, kalau pengobatan itu lebih diutamakan ke gangguan fungsi. Karena gangguan fungsinya. Iya, jadi apakah hiper atau hipo. Jadi obatnya itu ada dan memang cukup gampang untuk dicari ya. Nah, memang yang masalahnya adalah pengobatannya ini sering tidak sebentar. Tidak sebentar. Iya. Dan pengobatan obat tiroid ini dalam waktu 3-6 bulan biasanya keluhan itu hampir udah hilang tuh, keluhan hiper. 3-6 bulan. Jadi, cuma masalahnya seringan sudah keluhan hilang, sering tidak kontrol. Bisa kembali lagi, balik lagi. Itu yang bikin pengobatan biasanya jadi lama.
Jadi udah bagus, hilang, habis itu muncul lagi, hilang. Padahal kalau kita berobatnya dengan teratur dan apa, mungkin ya bisa dalam setahun 2 tahun udah beres gitu. Beres, nggak perlu pakai obat, tapi sering kontrol gitu ya? Iya, dalam tahun 2 tahun. Sedangkan kalau dia yang benjolan, kadang memang banyak ya jenis benjolan tadi, mulai yang jinak sampai yang ganas ya. Ada yang cukup diobservasi, ada yang bisa kalau isinya cairan bisa disedot gitu. Sampai yang kadang perlu pembedahan. Pembedahan sampai diangkat semua tiroidnya. Jadi itu makanya kembali lagi memang gangguan tiroid ini nggak sama setiap orang. Jadi memang harus dinilai gangguannya yang mana. Disesuaikan selanjutnya pengobatannya juga, Dr. Desi. Sekian Prims, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat dari dokter mengenai kelainan pada kelenjar tiroid. Nah, jadi Prims jika ada pengalaman atau merasakan sendiri kayak sering debar-debar, tapi debarnya tiba-tiba ya, nggak karena lain hal ya. Misalnya kayak mau ujian debar-debar itu udah biasa. Ini tiba-tiba debar, berat badan turun drastis tanpa diet, atau tiba-tiba merasa sering lelah, berat badan tiba-tiba meningkat drastis. Nah, boleh kalian untuk ke konsultasi ke dokter Brahma, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin. Nah, Polidokter ini ada di Rumah Sakit Royal Prima. Jadi bagi Prims yang mau konsultasi bisa langsung datang ke beliau. Oke, makasih banyak dokter atas ilmunya. Sama-sama, Dr. Sampai Desi. ketemu lagi Prims.